Pertanyaan pertama untuk Romo. Apakah kitab suci itu bebas atau tidak bebas dari kesalahan? Kitab suci itu ineran ya. Ineran artinya tidak ada kesalahan. Itu sudah diperiksa oleh bapak-bapak gereja. There is no error in the Bible. Ada mungkin satu dua kritik teks itu sudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya ada sisipan, kesalahan terjemahan, tapi isinya tidak salah. Ineran, the inerrancy of the Bible, itu dipercaya oleh semua orang Kristen, Protestan, Katolik, Ortodoks. The inerrancy of the Bible. Ya, that's it. Baik, ini yang berikut, ini pertanyaan yang pertanyaan ini juga kaitan dengan jawaban tadi. Apa alasan utama Protestan menolak Deuterokanonika kalau itu memang seperti yang Romo jelaskan tadi? Oke, saya sering mengulang alasan tersebut ya. Luther itu membaca kitab suci lalu sampai pada kesimpulan bahwa ada justification by faith alone. Karena itu dia melihat pada kitab 2 Makabe itu terdapat doa kepada orang mati yang sungguh-sungguh bertentangan dengan teologi justification by faith alone. Untuk itu, dia terpaksa harus membuang beberapa kitab suci, bukan saja Deuterokanonika, tapi juga beberapa kitab suci dalam Perjanjian Baru, seperti misalnya Ibrani, kitab Wahyu. Tapi kemudian oleh beberapa penasehatnya, kitab-kitab Perjanjian Baru tetap dipakai 27 sesuai kanon Katolik, tetapi untuk kanon Perjanjian Lama, Luther akhirnya memilih kanon Yahudi Rabbinik yang anti-Kristen itu. Kebetulan karena orang-orang Yahudi Rabbinik sudah menolak kitab-kitab Deuterokanonika yang dianggap sebagai mendukung kekristenan. Begitu ya. So, apa yang menjadi teologi Luther itulah yang diperjuangkan sehingga dengan demikian terpaksa membuang beberapa kitab suci. 7 buku diantaranya. Baik, pertanyaan berikut. Rupanya malam ini Roh Kudus berkarya. Jawaban Romo pertanyaan itu luar biasa dari para penonton yang ada, yang sudah saya catat. Mereka berkomentar, saya bertanya. Apakah penolakan terhadap Deuterokanonika itu bertentangan dengan ayat-ayat dalam ke-66 kitab lain? Yang juga beberapa ayat juga ada Deuterokanonikanya. Atau secara singkat, apa ada ayat-ayat dalam Deuterokanonika ada juga dalam ke-60 kitab? Ya, beberapa penulis Perjanjian Baru itu mengutip Deuterokanonika. Dan sejauh kalau kita memeriksa argumen orang-orang Protestan dalam menolak Deuterokanonika, maka kalau pakai standar yang sama, terpaksa mereka harus membuang banyak kitab dari Perjanjian Lama. Misalnya salah satu contoh mereka mengatakan bahwa beberapa para rasul tidak mengutip dari Perjanjian Baru, Deuterokanonika. Dengan demikian maka beberapa para rasul juga tidak mengutip banyak buku dari Perjanjian Lama. Kalau begitu, beberapa buku dari Perjanjian Lama harus dibuang kan, tapi Protestan tidak buang. Ingat, Luther sampai pada kesimpulan bahwa kitab Makabe harus dibuang, dan ketika dia menemukan bahwa kanon Yahudi Rabbinik tidak ada kitab Makabe, maka dia serta-merta mengambil kanon Yahudi Rabbinik. Ingat, kanon Yahudi Rabbinik itu adalah kanon anti-Kristen. Mereka terpaksa membuang Deuterokanonika yang terang-terangan digunakan oleh Yesus dan para rasul untuk mengajar. Jadi, karena kekristenan yang begitu berkembang, orang-orang Yahudi Rabbinik ini berusaha untuk membuang hal-hal yang berbau kekristenan, termasuk membuang kitab Deuterokanonika. Jadi yang sebenarnya pembuang sejati Deuterokanonika itu orang Yahudi Rabbinik yang anti-Kristen. Luther hanya ikut mereka saja. Kebetulan teologinya sama, seperti itu. Jadi Luther itu sebagian Kristen, sebagian anti-Kristen dia. Baik, pertanyaan berikut berkaitan dengan itu. Mengapa mereka tidak membuang ayat-ayat itu di dalam perjanjian yang sudah
perjanjian lama tadi, padahal ada Deuterokanonika. Mengapa mereka tidak membuang, atau alasan pokok secara filosofis, teologis mungkin? Ya, jadi begini ya saudara-saudariku, bagaimana pembuangan itu? Luther itu sebenarnya tidak membuang semuanya. Dia hanya sekedar memindahkan dari urutan seperti biasa, dia pindahkan ke appendix, tambahan. Jadi Luther mengatakan ini bukan Deuterokanonik, tapi ini apokrif. Nah, dia menempatkannya di bagian appendix, artinya tambahan kitab suci. Ketika The English Bible Society pada beberapa tahun kemudian, karena untuk menekan biaya percetakan, akhirnya appendix yang berupa Deuterokanonika itu tidak dicetak lagi untuk menghemat biaya percetakan. Nah, mulai dari situ orang Protestan benar-benar tidak tahu tentang 7 kitab yang disebut Deuterokanonik itu, atau yang bagi mereka disebut apokrifa itu. Ya. Apakah ini yang namanya inkonsisten ayat? Sejak kapan Protestan itu konsisten? Tidak pernah ada. Saya periksa bahkan pernyataan paling sederhana pun tidak konsisten. Ingat itu. Camkan teman-teman, kalau ada teman Protestan yang nonton di sini, ingat kalian itu banyak tidak konsisten, inkonsistensi banyak. Saya bisa buktikan. Beritahu Patrick Smith itu atau MYMK Verbum Veritatis. Begitu. Stop tipu-tipu orang. Jadi tidak konsisten, singkatnya begitu. Ya. Oke. Tidak konsisten. Tuhan yang acak-acak, enak di mana lingkar di situ. Romo mungkin bisa. Tuhannya random. Ya, Tuhan yang random. Dia sedang berusaha jadi paus. Baik, ini pertanyaan menyambung. Malam ini Roh Kudus berkarya dengan ini trio Timur Tengah Sengsara, Timur Tengah Selatan. Tuhan yang acak-acak itu, mungkin Romo bisa berikan. Makan. Iya. Mungkin Romo bisa berikan contoh praktis. Tuhan yang random, yang acak-acak, enak di mana, lingkar di situ. Oke, the random of God ya. Ya. Itu sebenarnya saya pernah tantang ini. Saya pernah menantang siapa, Ivan Bartels kan. Dia kan kepingin sekali memeriksa argumen saya, tapi saya kasih dia tugas, silahkan periksa argumennya John Calvin. Di situ kayaknya Protestantisme karena berusaha untuk menolak teologi skolastik, filsafat skolastik, maka mereka berusaha untuk mati-matian mentang filsafat skolastik, maka Tuhannya menjadi random. Artinya Tuhan itu tidak punya kriteria tertentu dan kita tidak tahu seperti apa. Bahkan untuk orang Protestan, masuk surga pun mereka tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena Tuhan itu bertindak secara acak. Seperti pilihan kepada Maria pun, pokoknya Maria itu kebetulan saja diambil. Bukan karena pilihan Tuhan betul-betul, dia kebetulan saja. Tuhan jalan-jalan lalu dapat tangkap Maria, diambil begitu saja. Jadi sangat acak begitu. Paling kurang itu yang saya temukan ketika banyak orang menanggapi viti-viti saya, terutama tentang Maria. Mereka benar-benar berprinsip bahwa Tuhan itu random. Dia pilih orang juga secara random. Ya. Maria juga itu kebetulan saja. Diambil secara random begitu saja. Jadi Protestantisme itu Tuhannya random sekali. Tuhannya suka-suka. Dia mau pilih orang masuk surga, masuk surga. Mau pilih orang masuk neraka, masuk neraka. Jadi tidak ada jelas. Ya. Tuhannya sangat random. Karena tidak tunduk pada aturan tertentu. Bahkan logika pun sendiri dia tidak tunduk. Jadi yang ada bagi orang Protestan hanyalah sola fide. Tuhan mau bawa kemana ya itu sudah. Karena tidak ada kriteria yang jelas tentang Tuhan itu seperti apa. So random. Terlalu random Tuhannya. Ya. Luar biasa. Ini luar biasa. Malam ini Roh Kudus berkarya buat kita. Yang berikut, ini iman yang menyelamatkan. Itu random atau bagaimana? Iman yang menyelamatkan. Masalahnya adalah harusnya iman yang benar. Kadang-kadang orang hanya berhenti iman yang menyelamatkan. Tapi iman yang seperti apa? Coba jelaskan. Nah, di situ mulai bervariasi. Iman kepada Oneness, iman kepada SSY, iman kepada Trinitarian, atau iman kepada Mormon.
So, what is the faith do you mean? Sola fide, tapi fide apa? Dan gereja Katolik itu menolak sola fide ya. Sola gratia itu masih bisa diterima, tapi kalau sola fide itu omong kosong. Tanya-tanya orang Protestan, ujung-ujungnya harus buat sesuatu. Kalau tidak selesai, mau rebahan saja masuk surga, tidak ada. Orang Protestan mana yang rebahan saja masuk surga? Buktinya 500 tahun tidak ada satupun yang masuk surga. Saya sudah berulang kali minta, wahai teman-teman saudaraku yang terpisah, tunjukkan satu orang Protestan yang sudah ada di surga. Kalau ada, saya langsung pindah Protestan. Baik. Iya kan? Tunjukkan saja. Saya tantang semua pendeta di seluruh Indonesia. Satu orang Protestan yang ada di surga. Kalau ada, saya langsung keluar dan romantis. Kami masuk Protestan. Karena nanti membawa untuk orang mati. Ya. Itu bertentangan sekali. Selesai. Baik. Ini pertanyaan sambungan. Bukankah iman itu sudah membuat orang masuk dalam surga? Bagaimana? Bukankah iman akan Yesus Kristus, orang yang percaya pada Yesus Kristus itu sudah dengan sendirinya orang masuk dalam surga dan disebut kudus? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ketika kamu percaya pada cerita abad pertama, lalu apa yang menghubungkan Anda dengan cerita abad pertama itu? Coba orang Protestan di sini jelaskan. Bagaimana caranya peristiwa abad pertama ketika Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib terhubung dengan Anda yang hidup abad 21? Itu hubungannya kira-kira apa? Kalau bukan lewat gereja dan sakramen. Mau lewat apa? Lewat Tiki atau JNE? Tidak bisa itu melayang-layang. Tuhan itu berinkarnasi ya. Imaterialitas Tuhan menjadi manusia yang materialitas. Firman Allah telah menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Memasang kemahnya di antara kita. Terus menolak gereja, lalu pikir Tuhan bisa kirim rahmat lewat JNE atau Tiki. Jadi imanmu itu dari mana? Tiba-tiba kamu bisa dapat iman itu dari mana? Kalau bukan dari gereja. Kalau tanpa gereja Katolik kamu kenal Kristus dari mana? Dari Hong Kong atau Jerman. Begitu. Iman yang benar, iman yang diwariskan oleh gereja, itulah yang menyelamatkan. Iman yang self-claim seperti Luther, Calvin, Zwingli itu menyesatkan banyak orang. Sampai sekarang tidak ada satupun yang masuk surga. Coba sebutkan satu saja yang masuk surga. Tidak ada kan? Baik, pertanyaan berikut. Bukankah iman yang benar itu diketahui dalam kitab suci? Iman yang benar diketahui dalam kitab suci menurut tafsiran siapa? Arius, Nestorius, Luther, Calvin atau Zwingli? Ingat, Zwingli dan Luther itu debat sampai kiamat, tidak ada penyelesaian. So, apakah Tuhan tidak punya penyelesaian untuk perbedaan tafsiran yang ada? Protestan mengatakan tidak, kita pakai debat saja. Bila perlu adu ponco, bila perlu bakurui rambut. Ya kan, Protestan pikir begitu. Bakurui rambut saja supaya siapa yang menang rui rambut, dia yang mengajarkan ajaran. Atau bagaimana? Tuhan punya cara dengan karunia infalibilitas. Itu diberikan kepada Paus. Jadi begitu perdebatan antara perbedaan-perbedaan tafsiran, setelah mendengarkan perbedaan-perbedaan ada, Paus atas nama gereja memutuskan ini yang harus kita percayai. Dan kita percaya itu dari Roh Kudus. Begitu. Di Protestan tidak ada penyelesaian itu, makanya Oneness, Trinitarian, SSY, Mormon, semuanya rasa diri benar. Akhirnya orang Protestan bingung sendiri kan. Tuhan kamu siapa sih Protestan? Oneness atau Unitarian? I love it! You guys are so great! Yosua Tewu yang benar atau Verbum Veritatis yang benar? Pasti Protestan tidak ada yang bisa menjawab kan? Mana? Coba sebutkan. Bishop Yosua Tewu yang benar bahwa Tuhan itu Oneness atau Verbum Veritatis yang benar bahwa Tuhan itu Trinitarian? Bagaimana cara mengujinya? Tidak ada kan? Selesai. Sampai kiamat akan ada seperti itu terus. Tuhannya Protestan tidak jelas sekali lagi. Pertanyaan berikut. Apa kriteria kanonisasi perjanjian baru?
sehingga diterima bulat-bulat oleh Luther? Yang paling utama adalah bahwa buku tersebut digunakan di dalam liturgi. Itulah alasannya kenapa gereja-gereja timur punya kanon yang lebih banyak daripada gereja Roma. Karena mereka menggunakan lebih banyak buku di dalam liturgi. Maka ketika gereja Paus menetapkan 73 buku yang harus dibaca, orang-orang Katolik Timur masih punya sisa-sisa buku yang tetap mereka baca di dalam liturgi. Karena itu mereka tetap terima sebagai kanon kitab suci khusus untuk mereka. Jadi 37 kitab wajib, tambahan-tambahan lainnya, begitu. Bukan kurang dari 73 seperti Luther, Calvin, dan Zwingli. Lebih banyak, lebih baik. Joshua Tewu itu kan bishop kan, tapi dia kayaknya bidat Wanes dia. Berani-berani dia mengatakan bahwa orang Katolik dan Ortodoks itu menyembah para bapak gereja. Bishop Yotua Tewu, kalau ketemu dia ke salam dia ya. I love it! You guys are so great! Oke, lanjut. Baik, pertanyaan berikut. Yang terbanyak. Ya, ini pertanyaan kedua dari terakhir ini. Nanti ada satu itu terakhir itu ekstra. Sesungguhnya Trinitarian itu ajaran yang Alkitabiah atau bagaimana? Tuhan itu Trinitarian. Itu bukan ajaran, itu adalah Tuhan. Oneness sejati adalah Trinitarian. Secara filosofis, Tuhan itu harus Trinitarian. Kalau tidak selesai, dia bukan Tuhan. Camkan kata-kata saya. Monoteisme mutlak itu berarti Tuhan kesepian. Kalau Tuhan hanya satu pribadi dan satu hakikat dan satu pribadi, itu dia hanya sekedar Superman. Itu bukan Tuhan. Itu hanya Superman. Gentayangan. Ya. Oneness sejati, unitas dari Tuhan itu adalah Trinitarian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena apa? Tuhan yang pribadi itu mengeluarkan sesuatu yaitu firman dan menghembuskan sesuatu yaitu Roh Kudus. That's it. Jadi tidak bisa 4 pribadi, dia tidak bisa 2 pribadi, dia tidak bisa 1 pribadi, dia hanya bisa 3 pribadi. Itu bukan ajaran, itu wahyu Tuhan sendiri. Itu adalah diri Tuhan yang sejati. Karena proposisinya adalah Allah adalah kasih. Jadi dia harus mengasihi pribadi yang lain. Bukan pribadi manusia, karena manusia tidak bisa membalas kasih Tuhan secara sempurna. Dan kalau tidak ada balasan kasih secara sempurna, maka dia tidak mengasihi secara sempurna. Kalau tidak mengasihi secara sempurna, maka itu berarti bukan Tuhan. Karena itu, sejak kekal, Allah itu adalah persekutuan antar pribadi Tritunggal Maha Kudus. Itulah persekutuan cinta kasih. Baik, Rob, saya kasih terus. Ini yang kedua dari ini yang terakhir. Sebentar, satu ekstra. Apakah Trinitarian itu Alkitabiah? Sangat Alkitabiah. Jadi pada perjanjian lama, Tuhan bermaksud mendidik umat Israel untuk menyembah satu Allah. Karena itu, maka Tuhan ditekankan sebagai monoteisme mutlak. Yaitu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Yod, He, Vav, He. Yaitu aku adalah aku. Nah, setelah orang Israel paham tentang Allah yang satu, saat itulah Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Allah yang satu itu terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat, satu Allah, hanya ada satu Allah dengan 3 pribadi. Jadi, yang 3 itu pribadi, bukan yang 3 itu Tuhan. Ingat, pribadi, sekali lagi pribadi artinya kapasitas atau sesuatu yang punya kapasitas intelektual. Karena itu, Allah Tritunggal ini penting dalam upaya penyelamatan. Ketika Allah Putra, pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, Allah Bapa tetap menjaga transcendentalitas. Jadi ketika menjadi manusia, transcendentalitas Allah tidak kehilangan. Begitu. Kalau oneness-nya terancam kehilangan. Begitu Allah menjadi manusia, Tuhan sudah jadi manusia berarti tidak lagi transenden. Ketika Allah Putra menjadi manusia, Tuhan tetap, Allah Bapa tetap menjaga transcendentalitas. Ketika dia mati di kayu salib, Allah Bapa tetap ada, jauh, tak terjangkau. Begitu.
Ketika Allah Putra menderita, wafat dan bangkit, ya tetap Allah Bapa tetap menjaga transcendentalitas. Imanensi itu ada dalam diri Allah Putra. Yaitu secara filosofis sangat dapat dipertanggungjawabkan. Beda kalau misalnya oneness. Oneness berarti selesai. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir. Setelah itu ini kita langsung naikkan saja mereka-mereka yang ada di sini di bawah moderator pamit Nino. Ada romantis untuk pertanyaan terakhir. Oh oke, siap. Ya. Oke, siap. Ini pertanyaan untuk Romo. Pertanyaan yang sangat personal yang selama ini digoreng-goreng oleh RT 16. Mengapa Romo tidak mau berdebat? Apakah Romo takut? Ataukah Romo merasa bahwa Katolik itu utuh? Tidak perlu dibagi? Sudah berulang kali saya tebatkan bahwa perdebatan itu sebenarnya prinsip sofisme. Sofisme itu sudah jauh dibuang sebelum Sokrates. Itu adalah retorika karena ada pendapat bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Maka seberapa hebat orang beretorika, itulah kebenaran tergantung di situ. Masalahnya saya tidak berprinsip sofisme ya, saya bukan orang relatif. Kebenaran hanya satu dan hanya bisa diterima atau ditolak, tidak untuk diperdebatkan. Itu saya. Baik, terima kasih Romo. Mari kita sambut. Perdebatan bisa menggagalkan kerajaan gereja, tidak mungkin. Ya. Apa yang dihasilkan dari perdebatan? Semua protestantisme itu kan sudah dibuang dalam Konsili Trento. Lalu kira-kira mau debat, mau apa kembali? Mau pilih kembali sampah? Buang ya buang. Sudah dibuang ke sampai sudah selesai. Mau apa lagi? Mau korek-korek lagi sampai yang bau itu. Jadi Romo tidak takut begitu, hanya karena sudah dibuang jadi dibuang terus. Maksudnya tidak perlu. Maksudnya mau apa? Tidak perlu buang-buang waktu. Ujung-ujungnya juga akan bilang kan kita setuju untuk tidak setuju. Jadi buat apa pimpong itu ayat itu? Pimpong argumen. Ujung-ujungnya tetap Katolik sudah buang itu ajaran. Sebelum kamu mau siap debat itu Katolik sudah buang. Sebelum kita lahir. Untuk apa lagi korek-korek lagi? Kira-kira untuk apa? Mau jadi benar kembali? Sesuatu yang salah bisa dalam perkembangan waktu jadi benar. Itu logika dari mana? Salah ya salah, selamanya akan salah. Tidak bisa salah, lalu berkembang dalam waktu dia jadi benar. Tidak ada itu. Tidak logika seperti itu. Yang bisa mereka buat ulang. Kecuali mereka buat ulang kitab suci. Kasih kembali bukunya orang Katolik, kamu tulis ulang sejarah menurut kamu. Turut teman-teman Protestan. Joshua Teo dan kawan-kawan, Patrick Smith, Almofu, Anggur Merah Hijau, Ivan Balt. Ya kan? Rancang ulang kitab suci, baru bisa berdebat. Ya, yang suara-suara miring di sebelah. Jadi kebenaran itu cuma satu, tidak perlu diperdebatkan begitu, singkat. Kan saya sudah bilang, the Bible is a Catholic book. Itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan klaim kosong. Romo bisa pertanggungjawabkan secara akademis untuk diketahui secara singkat. Wahyu Allah itu dipercayakan kepada gereja Katolik. Dalam perkembangan sejarah, ada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada gereja Katolik, keluar, lalu mengambil kitab sucinya gereja Katolik itu, mengajarkan tafsiran pribadinya sendiri. Maka jadilah Protestantisme, iya kan? Fakta. Fakta kan? Itu bukan menghina. Simbolnya untuk kerajaan. Ya. Fakta itu bukan menghina. Orang Katolik dipercayakan kitab suci. Dalam perjalanan sejarah ada orang yang merampas otoritas itu lalu mengajarkan tafsirannya sendiri kepada banyak orang. Kebetulan tafsirannya menyenangkan banyak orang. Jadi banyak orang akan pilih dia kan. Padahal mau dirunut siapa yang mengutus dia. Bagaimana mungkin kamu mengajar kalau kamu tidak diutus? Kata Roma bab 10 ayat 14 sampai 15. Itu merampas otoritas Tuhan. Yang bisa mengajar itu hanya yang bisa mendapat otoritas dari Tuhan, bukan self-claim seperti Calvin, Luther, dan Zwingli. Itu self-claim, saudara-saudariku.
berhenti ikuti dia. Meskipun kamu rasa, oh dia lebih benar. Tidak ada, otoritas tidak ada. Kosong itu. Ingat simbol. I love it. You guys are so kunci kerajaan surga great. itu diberikan kepada Petrus dan penggantinya. Tiba-tiba Luther rampas, Calvin juga rampas, Ellen G. White rampas lagi, Charles Taylor rampas lagi, Joseph Smith rampas lagi, sekarang Almofu rampas lagi, Patrick Smith rampas lagi. Menyala. Menyala. I love it. You guys are so great. Baik. Terima kasih Romo Patrice Allegro yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat dari komentar-komentar yang ada. Itulah hebatnya Pamit Ninuk, bisa membuat pertanyaan dari kolom komentar. Semakin Anda berkomentar, Pamit Ninuk semakin kreatif untuk bertanya kepada sang narasumber. Terima kasih Romo.